Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu diawali dengan basmalah, maka Allah akan jadi pelindung. Dan ketika kita berjumpa, bertemu, mengucapkan salam, maka demi Allah ada sebuah sifat saling mendoakan untuk sebuah keselamatan, rahmat, dan berkah yang datang dari Allah. Kawan-kawan, terkadang diri ini bertanya-tanya, dan mungkin sebagian besar orang bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana sih hak asasi manusia bisa berkembang sampai sekarang ini? Berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi oleh Sutoyo, sejarah perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut. Dimulai pada tahun 2500 sampai 1000 sebelum Masehi, di mana perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrud, hingga perjuangan Nabi Musa dalam memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun. Pada tahun 600 sebelum Masehi, di Athena, Yunani, Solon yang telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan bagi setiap warganya. Untuk itu, ia membentuk Hekiai, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskin, dan Majelis Rakyat atau Eklesia. Pada tahun 527 sampai 322 sebelum Masehi, Kaisar Romawi yang bernama Flavius Annacius Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang termodifikasi, yaitu Corpus Juris, sebagai jaminan keadilan dan hak asasi manusia. Pada tahun 30 sebelum Masehi, kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Al-Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1215, abad 17 sampai 19, gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa bergejolak secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi, dan ketatanegaraan, ditandai lahirnya Magna Carta di Inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia. Pelopornya John Locke dan Thomas Aquino. Kemudian pada tahun 1979 lahir Piagam Hak Asasi Manusia, yaitu Habeas Corpus Act, yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjarahan sewenang-wenang terhadap rakyat. Pada tahun 1689 lahir Piagam Bill of Rights di Britania Raya, yaitu berisi undang-undang tentang hak-hak asasi dan kebebasan warga negara. Pada tahun 1776, Declaration on Independence di Amerika, yaitu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Pada tahun 1789 lahir piagam Deklarasi des Droits de l'Homme et du Citoyen, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara hasil dari Revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette, dengan semboyan liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, fraternité atau persaudaraan, diperkerasai oleh J.J. Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu. Pada tahun 1941, Atlantic Charter yang lahir pada saat berkobarnya Perang Dunia II dengan pelopor F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan atau The Four Freedoms sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar, yang berisi 1.
kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. 2. Kebebasan untuk beragama. 3. Kebebasan dari rasa takut. 4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Kemudian yang terakhir, pada tahun 1948 lahir Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia atau Universal Declaration of Human Rights. Demikian sejarah singkat tentang perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, hak asasi manusia bersifat kodratif, yang artinya hak yang sudah menjadi kodrat manusia. Selain itu, hak asasi manusia juga bersifat universal, yang artinya HAM yang secara umum diakui oleh seluruh dunia dan juga tetap menghormati adat istiadat negaranya masing-masing. Nah, hak asasi manusia juga bersifat langgeng, yang artinya hak yang sudah ada sejak manusia dilahirkan sampai manusia itu meninggal. Namun, hak asasi manusia dapat dibatasi. Artinya, dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi dengan adanya undang-undang. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara menghalangi, mengurangi, dan atau mencabut hak asasi orang lain, dengan sengaja atau tidak sengaja, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mari ciptakan Indonesia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Hari ini kita akan bertutur tentang manusia yang tidak menghormati hak asasi manusia yang lainnya. Mungkin ada baiknya kalau kita sama-sama untuk menyaksikannya. Ayo kita saksikan kebiadaban daripada manusia ini. HP-mu apa sih? Ini, bagus kan? Kalau apa? Ini HP baru nih. Ini sama, udah baru. Kita sama sih. Iya, ini HP kita sama sih. Emang bagus sih ini emang. Gila, kita pakai elit ya. Ini kok bisa bagus sih? Iya tau. Bisa ya. Bisa sih. Aduh, anaknya ibu kantin. Oh, bisa sebelah sini. Oh iya, mungkin beasiswa. Ayo dibeli. Bang, lihat deh. Gimana? Hujan. Dia tuh bikin jajannya tuh dari bahan-bahan yang gak bener tau. Masa sih Mbak jangan susun tau Mbak? Kemarin tuh aku lewat depan rumahnya dia tuh bikin adonan tuh dari masukin sayuran yang busuk. Tuh bener yang Mbak lihat tuh bener Ibu Jana. Ih bener. Masa sih dia kan kayaknya orang baik. Ih dia tuh ngegorengnya aja pakai minyak bekas, kan itu nggak baik buat kesehatan. Aduh kalau kayak gitu sih nggak bisa dibiarin Mbak. Kita harus lapor ke si Ibu Jana. Wah iya ya, ayo. Aku mau beli gorengan. Oh iya. Sepertinya banyak gak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oke. Saya itu samping Ibu ya Bu? Iya deh. Bu, ada apa Bu? Ibu tuh jualannya nggak bener ya? Pakai bahan-bahan yang nggak bener ya? Alhamdulillah ini semua bahannya halal kok. Alah Ibu tuh jangan bohong. Ini teman saya nih saksinya. Tahu Ibu, kemarin pas saya lewat depan rumah ibu masukin bahan-bahan yang busuk kan, terus ngegoreng pakai minyak bekas. Ini kan? enggak Bu, ini beneran halal. Ih, kemarin tuh saya lihat ya ibu tuh gorengnya pakai minyak yang bekas. Kamu mau aja beli di sana. Aku tahu. Emang kenapa? Ini kan enggak. Ini, aduh jualannya tuh pakai bahan-bahan yang Ih, kemarin tuh aku ngeliat ya, aku tuh saksinya. Kamu jangan beli lagi deh di sini. mulai besok Ibu jangan jualan di sini deh. Ibu, jangan gitu Bu. Astagfirullah. Enggak deh, ini beneran halal.
Ada si belum amat ngapain ya? Mau ketemu sama dosen. Anak ambis. Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Mata jangan dari dengkul. Gila lu ya.
Siwi, bila seandainya aku dapat memutar waktu, aku ingin kita kembali lagi seperti biasa, di mana yang ada hanya tertawa bareng dan sedih bareng. Maaf, selama ini aku iri kepadamu. Iri karena aku tak mampu sepertimu. Maaf atas kejadian selama ini. Bukan berarti kita menjadi musuh kan? Ini ada secuil coklat yang baru kubeli di toko tadi. Tertanda sahabatmu, _2 tutup kurung, dan air mata penyesalan. Kita semua bersaudara. Kami kira setiap orang di bumi ini pernah dipengaruhi oleh pendapat buruk, kebencian, dan keinginan balas dendam. Kecemburuan dan kebencian menghantarkan ke dalam banyak cerita tragis dalam dunia ini. Kami harap ketika kita menyadari adanya rasa seperti ini di dalam diri kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Orang-orang di sekitar kita tidak pula sempurna. Orang-orang melakukan hal yang mengganggu, mengecewakan, dan bahkan bisa membuat marah. Walaupun kita tidak bisa melihat ke dalam hati orang lain, mungkin kita bisa merasakan ketika seorang punya niat buruk terhadap diri kita. Ketika sewaktu-waktu di dalam dirimu ada kebencian, ketidakpedulian, dendam, dan keinginan untuk berbuat buruk, kami mohon, hentikanlah. Pernahkah kita pada suatu waktu bermurah hati? Pernahkah kita berharap dengan sepenuh hati untuk dimaafkan atas segala kesalahan kita? Memaafkan diri kita dan orang lain memang tidaklah mudah. Kenyataannya, hal ini membutuhkan suatu perubahan perilaku dan hati. Apakah kamu menyimpan dendam pada orang lain? Apakah kamu menghakimi bahkan menghukum orang lain atas apa yang bahkan mereka tidak punya? Apakah kamu diam-diam iri terhadap orang lain? Jika ya, maka hentikanlah. Sudah cukup sakit hati dan kesedihan di dunia ini. Kawan-kawan, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film barusan. Sebagai contoh yang dialami oleh Alifa. Hanya karena dia anak dari keluarga yang tidak mampu dan bersekolah di sekolah yang elit, bukan berarti teman-temannya bisa mengintimidasi dia. Karena bersekolah merupakan hak asasi manusia. Seperti pasal 26 ayat 1-3 yang berbunyi, setiap orang berhak mendapat pengajaran. Ibu bapak memiliki hak untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikan kepada anaknya. Selain itu, peristiwa yang dialami oleh Ibu Jana juga bisa kita ambil pelajaran. Di mana Ibu Jana diintimidasi oleh penjual gorengan yang lainnya, dituduh menjual gorengan yang basi, padahal tidak seperti itu. Ibu Jana sebagai orang tua dari Alifa tentunya ingin membiayai anaknya itu agar bisa terus bersekolah. Hal ini sejalan dengan pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang sangat adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh Bu Jana, berjualan gorengan, itu merupakan haknya, dan penjual lain tidak boleh mengintimidasi Bu Jana hanya karena dagangan Bu Jana lebih laku daripadanya. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang dialami oleh Siwi. Mahasiswi yang pintar dengan IPK 4,00, namun sayang teman-temannya iri padanya, hingga akhirnya dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya, diintimidasi hanya karena ia mahasiswa yang pintar. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 28I ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh karenanya, yang dilakukan oleh Salma dan Indah merupakan perbuatan yang sangat diskriminatif. Apabila mereka iri dengan kepintaran Siwi,
mereka bisa saja meminta Siwi agar mengajari mereka. Kawan-kawan, intisari yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu sebagai manusia kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia selayaknya, karena kita harus meningkatkan rasa saling pengertian, rasa saling menerima, persahabatan untuk setiap manusia demi memelihara perdamaian di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.